Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami di podcast Panwasam Kecamatan Mertoyudan Adem. Awasi demokrasi di wilayah Mertoyudan. Masih bersama kami, saya Chandra Yoga Kusuma selaku Ketua Panwasam Kecamatan Mertoyudan dan saya Fathul Mujib. Ya, dan Pak Fathul Mujib. Beliau adalah Ketua Panwasam Mertoyudan periode 2018 dan 2019. Ya. Dalam podcast sebelumnya sudah menghadirkan Pak Mujib. Ya. Ya, betul. Gimana sehat, Pak? Sudah berapa hari? Berapa hari nggak jumpa ya? Baru tadi. Ya. Kita sudah berapa hari nggak jumpa, Pak? Karena ini sudah beda hari, Pak ya. Oh iya ya. Lupa ini. Padahal ini hari yang sama. Kemarin kita membahas apa, Pak? Kemarin kita membahas money politik. Ya. Terus DPT ya, DPT di salah satunya DPT. Kemudian indeks kerawanan juga, Pak ya. Ya. Kali ini kita mencoba membahas terkait dengan alat peraga kampanye. APK. Ya, APK ya. Di mana masyarakat itu paling tahu kalau mendekati pemilu tuh paling mudah itu melihat apa, Pak? APK. Kok ono bendera-bendera, nomor-nomor ya, wajah-wajah calon ya. Banyak orang nampang di beberapa tempat. Ya, berarti ini sudah mendekati pemilu gitu. Nah, untuk di wilayah Mertoyudan sendiri itu merupakan wilayah yang strategis, Pak. Ya, betul ya. Sehingga menjamur, Pak, APK, Pak. Kalau pemasangannya sesuai regulasi nggak apa-apa, Pak. Tetapi banyak yang tidak sesuai regulasi. Ya. Kalau pengalaman Pak Mujib di pemilu periode sebelumnya itu kira-kira pelanggarannya apa aja, terus tantangannya gimana, solusinya apa, Pak, terkait APK, Pak? Nah, monggo Pak Mujib. Untuk APK, terutama sebelum kita melihat APK yang ada, sebelum mengidap kerawanan ini apa kira-kira yang tidak sesuai dengan regulasi apa, kita lihat dulu APK-APK yang ada di wilayah Kecamatan Mertoyudan, dari desa-desa mana yang dimana itu ada yang tidak sesuai dengan regulasi. Contohnya apa, Pak? Mungkin salah satu contoh APK yang dipaku di pohon-pohon tidak itu boleh dipaku ya? Tidak boleh dipaku. Tapi harus pakai? Ya, harus ada sendiri apa? Bingkai sendiri ya? Sendiri, cagaknya sendiri. Dudukan sendiri, cagak ya? Mandiri. Ya. Jadi APK itu posisinya harus mandiri sendiri. Pakai cagak sendiri. Nah, jangan sampai ambruk cagak, Pak ya. Nah, begitulah kira-kira gitu. Nah, ini dari beberapa tempat memang ada yang tidak sesuai dengan regulasi. Kalau memang di beberapa regulasi itu memang ada yang harus jauh dari kantor KPU. Berapa 200 meter, radius berapa meter tidak diperbolehkan untuk dipasang APK. Oh iya, untuk wilayah steril, Pak ya. Nah, itu di wilayah Kota Mungkit ya. Nah, ini kan gini, Pak. Kota Mungkit itu ibu kota Kabupaten Magelang. Ya, cuma betul. Masalahnya nggak dibentuk kecamatan sendiri. Jadi gabungan dari 3 kecamatan ya, Pak. Mertoyudan, Mungkit dan Borobudur. Borobudur enggak? Borobudur enggak ya? Mungkin sama Mertoyudan. Mungkin sama Mertoyudan. Terus yang ini, yang titik steril itu mulai dari Pengadilan Agama ya sampai ke mana? Depan. Kalau wilayah Mertoyudan, sebetulnya sampai wilayah Mertoyudan sampai ke ini ya. Perapatan itu. Iya. Perapatan carian ini sebenarnya harusnya netral kan. Perapatan carian ya. Itu kan dengan Bawaslu, dengan KPU juga sangat dekat sekali itu. Perlu sterilisasi harusnya. Termasuk dari Deangan di Patung itu, Pak. Patung sampai ke ini. Sampai ke Pemda. Pemda ya, Pemkap. Sampai ke Pemkap itu harus steril. Harusnya. Tapi kan dulu kan pernah ya? Rata-rata bener. Pernah menurunkan APK di wilayah yang seharusnya steril. Ya, betul. Terus itu, Pak ya. Selain di wilayah Kota Mungkit sendiri yang harus steril di mana aja, Pak? Yang harus steril tempat ibadah itu jelas harus steril. Terus tempat-tempat pendidikan. Oh iya. Itu harus steril juga. Iya. Cuman dari tempat pendidikan itu sekolah, Pak ya. Nah, sekolah. Tempat khusus gimana, Pak? Tempat khusus contoh? Contoh ya kursusan apa itu boleh, Pak ya? Khusus
tempat pendidikan berarti hanya khususon sekolah Pak ya? Nah, sekolah. Ya. Oh, ada SMP, ada SD. Guyon raiso guyon. Oh iya, lupakan Pak. Ya oke. Ya, kita serius saja Pak. Ya. Sekolah, tempat ibadah. Ya. Ini tempat ibadah berarti nggak boleh ada APK. Bendera, nomor caleg, wajah calon nggak boleh ya. Ya, oke. Teman saya itu nggak pernah lihat ini Pak. Pelanggaran di tempat ibadah Pak, nggak pernah lihat teman saya. Karena memang nggak pernah ibadah Pak. Dia lamanya ya. Kamu cerita saya guyon mah angel lagi. Terus lupakan Pak. Ya, kita kembali lagi oke. Ya oke. Teman saya juga gitu ya. Di tempat pendidikan juga nggak pernah lihat. Karena nggak pernah sekolah ya, ini mulai lucu ini. Selain itu tadi di kantor pemerintah, pemerintah tidak boleh ada APK, alat peraga kampanye. Ya. Teman saya juga nggak pernah itu Pak, nggak pernah lihat. Termasuk saya. Karena nggak bekerja, nganggur. Nah sawah. Kalau di sawah boleh nggak Pak? Di sawah boleh aja kalau berdiri sendiri. Nah ini Pak. Terus berdiri sendiri, terus yang kedua ada izin dari yang punya sawah. Nah kalau izinnya podo aja kan kira-kira. Berarti di depan rumah orang lain juga boleh? Boleh asal ada apa? Asal yang punya rumah bolehkan. Nah ini Pak, kalau yang sepanjang jalan raya ini Pak, ada tempat-tempat yang tidak boleh? Kalau di sepanjang jalan raya ini, kalau di sepanjang jalan raya ini sebenarnya ada yang tempat yang tidak diperbolehkan. Sebetulnya kalau di taman-taman itu sebenarnya nggak boleh juga. Ruang publik Pak ya? Ruang publik nggak boleh. Taman-taman di tempat kumpul keluarga. Kita tuh Kabupaten Magelang ada alun-alunnya nggak tuh Pak? Sementara belum ada ya? Belum ada. Anggap aja lapangan Supardi itu alun. Kalau alun-alun banyak. Kalau jalan. Oh itu alun-alun. Salah satunya itu. Mulai lucu ini lucu ya. Yes, apa lah. Ya oke. Nah di situ. Ini Pak, mendekati pemilu kan ada H-3 itu hari tenang Pak ya. Ya. Jadi kan mayoritas itu kalau masang APK kan dari peserta pemilu kan biasanya keluar biaya Pak. Ya toh Pak. Untuk menurunkan APK juga ada biaya lagi. Ya. Nah kebanyakan kan nggak diturunkan Pak. Akhirnya yang turun dari Panwascam. Nah ya. Beserta jajaran di bawahnya Panwasdes menurunkan APK. Kira-kira pernah ada pengalaman apa menurunkan APK Pak? Kalau dalam penurunan APK itu sebetulnya dari peserta pemilu sudah kita surati semua. Sudah disurati ya? Disurati kon yang ngedon ke dewi. Adudon ke dewi, Pak adudon ke kita kan. Akhirnya memilih yang mana? Akhirnya seluruh peserta pemilu tidak mau ya ngedon ke dewi. Masalah kok kan ragat. Oh iya. Terus katanya lebih ngirite yo. Dipasrahke Panwas. Ya dengan sangat terpaksa yo. Juga boleh terpaksa Pak, dengan yang gembira loh Pak. Nah dengan yang gembira kita sangat suka sekali kita turunkan kan kuwi. Kalau untuk yang di rumah-rumah lah itu yang kita kesulitan. Itu PCPS-nya misalnya di pintu-pintu rumah kan kadang ada APK-nya juga karkir. Oh stiker. Itu stiker harus dicetel Pak. Harusnya kalau H-3 teman karena harus dicetel ya. Terlalu banyak sekali mungkin PCPS-nya juga sudah sangat sulit ya. Akhirnya dari pihak warga ada yang diumumkan dari tokohnya untuk segera menetel. Kecuali di kamar sendiri ada masalah di dewi kan. Bahasa Indonesia menetel itu mengkletek Pak. Salah satunya mungkin mengkletek. Iya. Menyebabnya nih. Memakan. Mengkletek. Mengkleteknya sebenarnya. Ini Pak ya. Ada pemasangan APK itu yang sengaja dipasang di tempat-tempat yang sulit dijangkau Pak. Di pohon yang tinggi, di atas itu baliho. Itu gimana Pak? Nah ini yang jadi permasalahan. Walaupun misalnya pada H-3 harus semua turun, semua yang tinggi-tinggi semuanya harus kita turunkan. Karena Panwasnya nggak punya alat berat untuk untuk memanjat dan menetelnya memeneknya ya kita harus segera mungkin untuk mengkomunikasikan dengan Satpol PP yang punya alat berat. Oh iya. Tapi ada juga. Ada apa Pak? Nah APK. Yang sulit ditetel itu bukan karena tempatnya yang sulit. Atau yang sulit ditetel bukan karena tempatnya yang sulit atau nggak boleh ditetel. Tapi karena apa Pak? Ini karena ada masyarakat sendiri yang menjaga APK tersebut. Masyarakat menjaga APK. Menjaga APK organisasi entah itu peserta pemilu atau organisasi yang masyarakat saya kurang tahu. Cuman APK kalau seolah-olah kita tetel, kita cabut, kita turunkan, jelas dia akan sangat marah sekali.
Ketika kita ngasih undangan ke peserta pemilu juga tidak sanggup untuk menetelnya. Menetelnya. Ya, ini yang perlu penjelasan yang lebih lanjut. Piye carane kok angel banget. Misalnya dirembuk secara kekeluargaan dan nggak bisa. Bukan keluarga soalnya, Pak. Bukan keluarga. Oh, iya. Kalau dirembuk secara mudah, misalnya kok tetel. Secara mudah? Secara mudah itu berarti mudah. Ada penindakan. Tapi kan sudah nggak mudah. Nah, berarti mudah atau mudah? Dirembuk itu kok cara tua cara nom. Oh iya. Nah, cara tua kuwi dirembuk lek cara nom kuwi ya nek angel ya paksa kan itu. Paksa. Dengan terpaksa harus dipaksa, mau tidak mau harus ditetel. Tapi akhirnya gimana, Pak? Ya akhirnya kita tetap mengkomunikasikan sekali lagi dengan cara sing kira-kira wong iki gelem apa kuwi gelem netel. Ini berarti pernah kejadian, Pak ya? Pernah kejadian di pemilu 2019 ada komunitas lah. Saya nggak bilang ormas ya, tapi saya bilang komunitas saja. Komunitas penjaga APK lah. Yang tidak mau diturunkan. Tapi akhirnya bisa diturunkan tanpa kekerasan ya, Pak ya? Tanpa kekerasan bisa. Tanpa kekerasan ya. Walaupun awalnya sudah diturunkan yang salah satu yang masih ada beberapa tempat ini belum diturunkan karena yang satu sudah jadi permasalahan. Terus yang kedua, saya itu komunikasikan, caranya komunikasi ada jalan lain. Jadi jalan menuju rumah itu sangat banyak sekali. Sekolah wetan, sekolah kulon, sekolah itu, sekolah lor, sekolah gitu kan gitu. Emang Pak Musim mau ke rumah, Pak? Apa? Mau ke rumah? Perkiraannya. Oh iya. Aku mau biskuit darahnya iklan. Sepakat. Jadi gini, Pak. Ini pemirsa, ini kelebihan Pak Mujib itu ada apa ya? Ada kesalahpahaman dengan komunitas tertentu yang akhirnya bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Ini negosiasinya Pak Mujib ini sangat patut dicontoh. Ya. Tanpa kekerasan, Pak ya. Wah, insya Allah. Artinya Anda masih bisa di sini, Pak ya. Masih bisa. Iya. Ini kalau sudah kekerasan mungkin aku gede-gede semene iki lho raine iki. Oh iya. Tutup tawon. Tutup tawon. Terus gini, Pak. Ya. Kampanye, Pak. Ya. Tadi kan APK, sekarang kampanye, Pak. Kampanye itu kan yang tidak boleh ikut kampanye itu PNS. Ya, anak-anak. Anak-anak. Ya. Perangkat. Ya, betul. Pernah nggak menemukan perangkat anak-anak PNS? Hadir aja nggak boleh, Pak ya? Hadirnya nggak boleh. Apalagi aktif dalam satu kegiatan kampanye. Ya. Pernah nggak, Pak? Wow, sering banget. Cuman ini ya jadi permasalahannya dari peserta pemilu yang waktu mengadakan kampanye tidak memberitahukan kepada peserta kampanyenya, gitu loh. Akhirnya apa? Ya kita ada pencegahan dan ada penindakan. Penjagaannya ketika mau masuk, anak-anaknya kompetisi apa tak catat sebagai sebuah apa pelanggaran pemilu. Akhirnya kita nego, kita omong-omongan karena memang rata-rata peserta pemilu tidak pernah memberitahukan kepada mengomongkan karena saat kampanye. Masyarakat yang mau kampanye kalau ini apa namanya anak-anak tidak boleh ikut. Akhirnya kita kasih pencegahan, kon metu sik. Ya. Sudah cut, Pak. Ya. Kameranya panas. Baik pemirsa yang budiman, sudah sampai di penghujung acara obrolan kita tadi bersama Pak Miftahul Mujib. Yang kesimpulannya adalah alat peraga kampanye dan masyarakat peserta kampanye yang mendukung peserta kampanye pemilu itu wajib untuk mengikuti regulasi yang ada, biar semuanya bisa berjalan dengan semestinya. Gitu, Pak ya? Ya. Nah, begitu ya. Ada ini, Pak, closing statement? Saya kira gitu aja. Seperti apa yang Anda katakan tadi, penonton juga harus tahu masalah regulasi APK dan kampanye masuk peserta pemilunya. Oh iya. Oke. Gitu, Pak ya? Oke ya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam, Pak. Salam awas. Sioko Magito. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Tunjukin, Pak. Oke. Jangan mau suaramu dibeli hanya dengan janji-janji. Alah, amplop kosong. Money politik harus kita basmi.
suburkan korupsi. Aha. Wahai rakyatku, jangan lupa besok pemilu pilihlah saya.